tiga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Sagaf, Magister Manajemen, dosen tetap program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Lima. Saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian terkait perbandingan sistem ekonomi pada semester 6. Mata kuliah ini membahas tentang pertama, pengertian sistem ekonomi, ruang lingkup studi ekonomi, dan masalah pokok dalam sistem ekonomi. Yang kedua, dasar sistem ekonomi terkait tentang sistem, pengertian dan ciri-ciri sistem ekonomi, elemen-elemennya, serta fungsi sistem ekonomi. Yang ketiga, persoalan-persoalan dalam suatu sistem ekonomi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi. Yang kelima, pengertian ideologi dan isme terkait masalah kapitalisme, sejarah tentang sistem ekonomi kapitalisme, sejarah tentang ekonomi sosialisme, dan sejarah tentang ekonomi Islam. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu memahami pengertian sistem ekonomi, ruang lingkup studi sistem ekonomi, dan masalah-masalah pokok sistem ekonomi. Yang kedua, mampu mengetahui dan memahami dasar sistem ekonomi, teori sistem, pengertian dan ciri-ciri sistem ekonomi. Yang ketiga, mampu memahami persoalan-persoalan dalam suatu sistem ekonomi. Yang keempat, mampu memahami kriteria dan penilaian dan klasifikasi perbandingan sistem ekonomi. Adapun metode yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, ceramah, metode ceramah. Yang kedua, diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya, adapun referensi yang digunakan, yang pertama itu adalah buku-buku karya saya sendiri dan karya ahli lainnya yang relevan. Nah, berikut video pembelajaran pada mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Mari kita simak. Kemarin materi terkait tentang faktor-faktor terbentuknya sistem ekonomi. Ya. Saya ingin mulai kembali agar kita paham. Itu kembali materi kemarin saya kita saling ingatkan kembali ya materi yang kita sampaikan tadi. Nah, faktor-faktor terbentuknya sistem ekonomi, ya. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu sangat mempengaruhi bagaimana ekonomi dikelola. Ya, dikelola dengan baik, ya, negara dengan sumber daya mineral, ya, akan berfokus pada misalnya di pertambangan, di pertanian dan sebagainya. Yang kedua, terkait dengan sumber daya manusia, semakin ada tenaga yang ahli, ya, maka akan menciptakan negara yang negara juga sangat membuka, ya, tenaga ahli, keterampilan, pendidikan dan kesehatan itu, ya, mainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi. Jadi tenaga ahli itu sangat penting sekali dalam mengelola negara. Juga ada teknologi. Semakin majunya teknologi yang digunakan atau produktivitas dalam suatu negara juga akan mempengaruhi, ya, terjadinya sistem ekonomi. Yang selanjutnya kebijakan pemerintah semakin luas, ya, regulasi pemerintah, regulasi yang pemerintah atau hukum yang ada di suatu negara itu, maka akan mendatangkan investor yang banyak, juga akan mempengaruhi sistem ekonomi. Budaya dan tradisi, ternyata budaya juga sangat juga mempengaruhi, ya, terbentuknya sistem ekonomi juga.
juga struktur sosial dan ekonomi. Ya, bagaimana distribusi kekayaan alam, kekayaan juga tidak tertentu kelas-kelas sosial yang apa namanya fokus kekayaan kekuasaan itu pada segmen lokal. Itu juga akan mempengaruhi dalam sistem ekonomi. Kondisi politik, ya semakin stabilnya politik musuh negara, maka akan sangat mempengaruhi dalam sistem ekonomi. Perdagangan internasional juga semakin banyak juga harus bertentangan dalam dunia perdagangan, ya juga akan mempengaruhi sistem ekonomi. Kondisi ekonomi global, ya. Ya, ini juga sangat mempengaruhi, ya, seperti krisis ekonomi, ya, atau perubahan harga komoditas juga sangat mempengaruhi dalam pembentukan sistem ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu materi minggu kemarin. Kita masuk materi selanjutnya. Sekarang kita masuk materi sejarah lahirnya sistem ekonomi kapitalis, ya, sistem sosialis dan ekonomi Islam. Ya. Sistem ekonomi bukan alat kerja yang menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan barang dan jasa dan diproduksikan di seluruh masyarakat. Juga sistem ekonomi itu berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan kebijakan ekonomi, mengatur interaksi antara berbagai ekonomi, berupa aturan serta regulasi, ya, regulasi. Jadi sistem ekonomi itu merupakan perangkat kerja juga panduan, ya, utama dalam menentukan kebijakan ekonomi, yaitu namanya sistem ekonomi. Ya, sekarang terkait dengan sejarah lahirnya sistem kapitalis, ya. Sistem kapitalis memiliki sejarah panjang yang melibatkan perkembangan ekonomi sosial dan politik dari berbagai periode dalam sejarah. Artinya ini, jadi kapitalisme itu lahir bukan begitu saja ada, tapi diproses oleh berbagai priorisasi. Ya, salah satu priorisasi itu adalah era feodalisme, ya, era feodalisme. Apa itu feodalisme? Ya, itu era di mana yang berkuasa penuh itu adalah sistem kerajaan, raja. Ya, raja, sebuah raja itu strukturnya itu adalah ada yang namanya kaum bangsawan atau mangrana. Kemudian ada yang namanya itu pasar, ya. Kemudian ada yang namanya itu di bawah pasar itu secara struktural ada namanya petani dan buruh tani, ya. Oke. Sebelum kapitalisme muncul, banyak masyarakat Eropa, ya, terstruktur di bawah sistem feodal tadi. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, terstruktur di bawah, ya, sistem feodalisme. Feodalisme itu tadi, ya, itu salah satu yang sangat berkuat adalah bangsawan atau tanah. Nah, bangsawan ini mendapatkan tanah garapan itu dari raja, ya. Tetapi bangsawan ini tidak bisa mengolah sawah dan tanah itu dengan sendiri, tapi dipercayakan kepada namanya kasal. Kasal itu adalah orang kepercayaan bangsawan atau tanah untuk mengelola, untuk menggarap tanah tadi, tetapi dengan jaminan dia sebagai keamanan, dia sebagai pengelola, ya, olah tanah-tanah yang ada dimiliki oleh pasal tadi. Siapa yang mengelolanya? Itu adalah para petani. Petani itu menggarap dan mengolah tanah itu dan hasilnya dibagikan ke tuan tanah atau bangsawan. Tapi petani ini
tidak bisa ya tidak punya hak untuk demokrasi, tapi terpikat oleh ya tuan tanah dan bangsawan tadi atau bangsawan tadi. Nah inilah terstruktur di bawah itu masyarakat Eropa pada zaman dulu ya. Jadi bagaimana cara produksi dan distribusi pada zaman feudalisme itu produksinya sangat terbatas sekali, sangat terbatas, hanya diperuntukkan bagi sekelompok atau komunitasnya. Distribusinya juga sangat terbatas, ya. Distribusinya hanya untuk kalangan kelompok masing-masing, ya. Ya hanya terbatas. Kalau dalam seni itu pada skala lokal dan seringkali bersifat subsistem. Subsistem itu artinya hanya diperuntukkan ya berdiri sendiri apa tidak berdiri sendiri ya, perannya masih jalan sendiri karena kecil sekali. Nah feodal ini ya beruntung ya akibat dari perubahan kemajuan ekonomi ya, akibat dari kemajuan ekonomi, perubahan sosial dan kemunculan negara-negara sosial ya, itu feodalnya. Oke, yang kedua ya dari tenaga manusia lewat ke tenaga industri atau teknologi. Dan produksi ini juga sangat terbatas pada era feudalisme. Tapi setelah industri ada, maka produksinya sudah skala massal atau skala besar. Pada masa feudalisme, ya biaya dikeluarkan banyak dan tidak efisiensi. Tetapi pada era industri biayanya sangat kecil sekali dan efisiensi. Ya, hadirnya teknologi baru atau era industri akan merubah pola pikir manusia yang tadinya bekerja di sektor agraris atau pertanian, sekarang sudah ya bekerja di industri. Pola pikir manusia, pola pikir tenaga kerja sudah berubah dari pertanian menjadi kerja di industri. Apa yang terjadi? Terjadilah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang namanya apa? Urbanisasi. Jadi itulah akibat dari penemuan industri baru teknologi tadi. Jadi mengubah struktur sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah revolusi komersial abad 16 dan 17. Jadi di sini negara-negara yang sudah mulai melakukan perdagangan baru, ya perdagangan baru, ya di negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, ya Portugal dan Belanda sudah melakukan perdagangan baru. Bahkan ada dua negara yang menjajah Indonesia, Portugal dengan Belanda. Portugal berapa tahun menjajah Indonesia? Puluhan tahun. Belanda berapa tahun menjajah Indonesia? Ya, 3,5 abad. Latar awalnya itu adalah perdagangan, mencari yang berdagang. Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempah yang luar biasa kaya, banyak ya. Makanya itu 3,5 abad luar biasa menjajah Indonesia dengan label perdagangan. Nah, itu semua lahirnya suatu ekonomi kapitalisme. Revolusi industri akhir abad 18 awal abad ke-19. Jadi revolusi industri mulai dari Inggris, mulai perubahan besar dalam produksi ekonomi. Revolusi kedua mekanisasi dan pabrik membawa perubahan dalam cara barang produksi. Tadi sudah jelaskan terkait dengan penemuan mesin uap tadi. Itu merubah cara pandang orang memproduksi itu ya dari tenaga manusia dan hewan dan tenaga industri. Ya.
Selanjutnya perkembangan kapitalisme. Oke. Teori yang terkenal ya dalam ekonomi kapitalisme itu adalah yang dikemukakan oleh Adam Smith itu 1796. Ya, dengan karya yang terkenal itu ada The World of Nation ya 1776 terkait dengan prinsip dasar berbasis efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran di pasar. Jadi sistem sosialisme itu sama rasa, sama rasa. Jadi konsep keadilan yang dikelola oleh negara, dikuasai negara dan ditunjukkan kepada masyarakatnya. Cara itu. Ya, itu yang tidak dimiliki dalam sistem kapitalisme. Ya. Jadi teori sosialisme yang paling berpengaruh dan muncul itu adalah teorinya Karl Marx dan Friedrich Engels. Ya, itu 1848. Marx dan Engels mengkritik sistem kapitalis dan meramalkan perjuangan kelas yang mengarah pada revolusi proletar. Marx menggambarkan teori bagaimana sistem kapitalis akan digantikan oleh sistem sosialis ya, yang akhirnya akan menuju komunisme, di mana kepemilikan alat produksi akan menjadi milik bersama dan kelas sosial akan menghilang. Artinya dalam di sistem mengkritik ya tidak suka dengan sistem kapitalisme yang ada kelas sosialnya ya, distribusinya tidak adil, yang menumpuk kekayaan kepada hanya sekelompok perorangan dan individu. Jadi sistem sosialis ya tertariknya itu adalah semua kekayaan kepemilikan alat produksi akan menjadi milik bersama, bukan milik perorangan, bukan milik kelompok dan bukan milik swasta, tapi milik negara. Semuanya diatur negara. Jadi sistem sosialisme ini baru bisa diimplementasikan itu pada pemerintahan ya Vladimir Lenin ya pada 1917. Ini implementasi penerapan sistem sosialisme ini pada zaman pemerintahan Vladimir Lenin pada tahun 1917. Oke, jadi sistem sosialis itu selalu berkembang. Sekarang itu sistem sosialis itu ya. Jadi para ulama Rasyidin masih meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, ya, terus terkait dengan mengajarkan tentang konsep keadilan sosial, larangan riba, ya, terus mengeluarkan zakat, terus distribusi kekayaan yang adil masih juga diberikan oleh para khulafaur rasyidin. Kemudian setelah para khulafaur rasyidin tiada, maka akan digantikan oleh era Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya, jadi Bani Umayyah dan Abbasiyah tetap masih melanjutkan, tapi periode yang berbeda juga dengan pola yang berbeda, tapi masih dalam real apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya perkembangan pemikiran ekonomi Islam, pemikiran oleh para filsuf Yunani, para filsuf Islam, Al-Kindi juga Al-Farabi sama-sama berkontribusi terkait dengan teori ekonomi ya
berfokus pada aspek filosofi dan teori politiknya. Begitu juga Ibnu Khaldun, ya. Ya, Ibnu Khaldun yang mengibaratkan tentang tentang produksi, distribusi kekayaan dan peran negara dalam ekonomi. Kemudian lanjutnya itu adalah era kolonial dan modernisasi, era kolonial dan pengaruh barat. Nah, selama periode kolonial, banyak negara muslim mengalami perubahan dalam sistem ekonomi mereka akibat berpengaruh dan dominasi barat. Sistem ekonomi kolonial sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi di negara di dunia ini mayoritas Kristen, ya. Jadi sistem juga masih sistem yang konvensional. Dan sistem ekonomi Islam itu sangat minim sekali diterapkan dalam suatu negara. Ya, apalagi di Indonesia ini, Indonesia bukan negara Islam, ya, tapi negara Pancasila, negara hukum, ya. Ya, bukan negara Islam, ya, sehingga tidak menerapkan hukum Islam. Bahkan yang dominan di negara Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme. Ya, makanya porsi aturan Islam itu di lembaga syariah itu sangat minim sekali. Jadi selanjutnya kan prinsip utama ekonomi Islam. Prinsipnya itu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan larangan riba atau bunga, mengeluarkan zakat, ya, mudharabah dan musyarakah, kepatuhan pada syariah. Mudharabah dan musyarakah itu terkait dengan bekerja sama bagi hasil, bukan bunga, ya. Jadi kesimpulan dari materi kita ini, yang pertama itu adalah sistem ekonomi yang paling menonjol dalam sejarah adalah kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Kapitalisme dikenal dengan ciri khasnya yang menekankan pada kepemilikan. Ekonomi Islam mengintegrasikan, menyatukan, ya, prinsip-prinsip moral, etika dalam kegiatan ekonomi dengan menekankan pada keadilan sosial dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Jadi ketika sistem ini menawarkan persepsi perspektif yang berbeda terkait bagaimana ekonomi seharusnya diatur dan bagaimana tujuan ekonomi dapat dicapai. Jadi itu kesimpulan. Oleh karena itu, agar lebih menarik, ya, materi ini kita ada feedback, ya, pertanyaan buat kita semua supaya agak lebih paham dan mendalam, ya. Oleh karena itu saya silakan kalau masih ada yang belum paham terkait materi ini, silakan. Mungkin ada yang lain, silakan. Yang bertanya? Oke, silakan. Yang pertama, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira apa sih tantangan daripada penerapan sistem ekonomi Islam di negara-negara non-Muslim, khususnya umumnya penerapan sistem ekonomi Islam secara global? Kira-kira apa tantangannya, Pak? Oke. Yang pertama itu adalah, ya, perbedaan hukum dan regulasi, ya. Besar dalam lebih di global di dunia ini, ya, di negara ini. Ya, yang kedua itu adalah tentang pengetahuan dan pemahaman terkait dengan
apa namanya produk syariah. Ya. Jadi ya kita tahu bahwa yang menguasai sistem ekonomi sekarang itu bukan sistem ekonomi sosialis, bukan sistem ekonomi Islam, tetapi yang menguasai ekonomi sekarang adalah sistemnya kan sistem ekonomi kapitalisme. Ya, sistem kapitalisme yang mendominasi di era globalisasi ini. Ya, jadi di dunia ini pemahaman terkait dengan Islam itu sangat minim sekali. Ya, tidak ada negara kecuali di Timur Tengah yang berapa sistem Islam itu. Tapi kalau negara Barat Eropa itu dominasinya itu ada negara sistem ekonomi kapitalisme. Ya, mungkin ada yang mau tanggapi kembali terkait pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ya. Oke. Sebanyak ya. Silakan. Apa cara revolusi industri dalam perkembangan sistem kapitalisme? Ya. Bisa ulang pertanyaannya? Pertanyaannya, apa peran revolusi industri dalam perkembangan sistem kapitalisme? Ya. Jadi peran industri dalam revolusi industri untuk perkembangan sistem kapitalisme itu pertama ya itu peran sangat krusial sekali, sangat penting sekali dan sangat ya sebagai posisi kunci ya kunci dalam memainkan perkembangan sistem kapitalisme. Jadi di sini penemuan teknologi baru ya itu benar dengan mesin waktunya telah merubah cara pandang masyarakat itu dalam hal produksi ya yang tadinya orang masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan dalam produksi, tetapi setelah adanya mesin uap, mesin itu ya dikerjakan oleh mesin teknologi. Ya, dengan yang tadinya masih secara lokal dalam produksi, ya dengan dibutuhkan biaya yang banyak, kan sangat boros sekali karena menggunakan tenaga manusia dan hewan. Tetapi setelah adanya teknologi baru, maka perannya digantikan oleh mesin yang tadinya bersifat lokal sekarang bersifat massal atau besar. Ya, yang tadinya membutuhkan biaya yang besar sekarang sangat irit biayanya dan sangat efisiensi. Apa yang terjadi setelah penemuan teknologi baru tadi? Perubahan pola pikir masyarakat dalam hal berproduksi, yaitu terjadinya fase urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk merubah nasibnya dari baik, ya bukan berarti bekerja di sektor agresi itu tidak baik, tapi karena panas, hujan, matahari digantikan dengan kandang ayam bahkan pakai AC. Itu mungkin ada yang mau tanya. Apa lagi? Ada yang? Ada yang lain? Selain ya? Oke, silakan. Baik, pertanyaannya, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi sistem revolusi selama revolusi industri mempengaruhi lahirnya sistem ekonomi sosialisme? Ya. Kondisi sosial ekonomi selama revolusi industri mempengaruhi lahirnya sistem ekonomi sosialisme. Jadi kondisi sosial itu adalah melahirkan ketidakadilan, ya, ketidakadilan, ya, dalam penguasaan atau menciptakan ketidaksetaraan